Tahukah kamu, di balik megahnya kerajaan Galuh, tersimpan kisah tentang bayi ajaib yang lahir dari intrik istana, dibuang ke sungai, lalu tumbuh menjadi satria yang kelak menantang tirani. Inilah legenda Ciung Wanara, cerita yang dipercaya masyarakat Sunda sebagai asal mula Sungai Citandui. Kerajaan Galuh pada masa itu adalah negeri yang makmur. Sawah terbentang luas, sungai mengalir jernih, rakyat hidup damai di bawah kepemimpinan Prabu Barma Wijaya Kusuma. Sang Prabu terkenal arif dan berwibawa. Namun, meski kerajaan tampak tentram, suasana di dalam istana berbeda jauh, penuh dengan api kecemburuan dan intrik. Di istana Galuh, Prabu Barma memiliki dua permaisuri, Dewi Naganingrum. Permaisuri pertama, ia adalah sosok perempuan yang lemah lembut, penuh kasih, dan dicintai rakyat karena kebijaksanaannya. Dewi Pangrenyep, permaisuri kedua, cantik jelita, namun berhati licik dan ambisius. Ia selalu merasa tersaingi oleh Naganingrum, meski dirinya lebih muda dan lebih sering menyertai raja. Awalnya, kehidupan istana masih bisa ditata, tetapi masalah muncul ketika Naganingrum mengandung. Kabar itu mengguncang hati Dewi Pangrenyep. Dalam hatinya timbul rasa iri dan takut, sebab bila anak Naganingrum lahir laki-laki, otomatis dialah yang akan menjadi pewaris tahta Galuh. Itu berarti pengaruh Pangrenyep akan sirna, dan dirinya hanya menjadi bayangan di balik kebesaran Naganingrum. Maka, diam-diam Dewi Pangrenyep menanam benih kebencian. Ia mendekati para abdi dan pejabat istana, terutama Patih Arya Kebonan, seorang pejabat licik yang haus kekuasaan. Pangrenyep membisikkan rencana busuk. Bagaimana cara menggagalkan kelahiran bayi Naganingrum? Hari-hari di istana pun menjadi penuh ketegangan. Senyum yang tampak di wajah Pangrenyep hanyalah topeng, menutupi dendam yang makin membara. Sementara itu, Naganingrum yang berhati suci sama sekali tak menyadari adanya konspirasi. Ia hanya berdoa agar bayi dalam kandungannya lahir sehat, tanpa pernah tahu bahwa takdir sedang menuntunnya menuju peristiwa besar yang akan mengubah sejarah kerajaan Galuh. Hari yang dinanti tiba. Di dalam istana, suasana hening namun tegang. Dewi Naganingrum mulai merasakan sakit bersalin. Para dayang bergegas menyiapkan segala kebutuhan, sementara doa dipanjatkan agar sang permaisuri melahirkan dengan selamat. Namun, di balik itu semua, Dewi Pangrenyep dan Patih Arya Kebonan sudah menyiapkan rencana busuk. Mereka tahu, jika bayi Naganingrum lahir selamat, tahta Galuh bisa berpindah. Maka, saat proses persalinan berlangsung, para abdi yang sudah mereka kendalikan mengambil alih tugas. Malam itu, tangisan bayi terdengar nyaring, tanda seorang putra telah lahir. Bayi itu tampan, bercahaya, seolah menyimpan tanda kebesaran. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Dengan cepat, Patih Arya Kebonan menukar bayi tersebut dengan seekor anak anjing yang sudah disiapkan sebelumnya. Ketika bayi asli dimasukkan ke dalam sebuah peti kayu yang kuat, Naganingrum yang lemah tak berdaya hanya sempat memandang samar. Ia bingung mengapa bayinya tak didekapkan ke pelukannya. Tetapi para dayang yang sudah dikuasai Patih menenangkannya dengan kebohongan. Keesokan paginya, berita mengejutkan terdengar di seluruh istana. Para dayang melaporkan kepada Prabu Barma bahwa Dewi Naganingrum melahirkan seekor anjing. Sang raja terperanjat, wajahnya pucat. Ia merasa dipermalukan, sekaligus marah besar. Bagaimana mungkin seorang permaisuri melahirkan binatang? Ini aib bagi kerajaan, seru Prabu Barma dengan suara menggelegar. Dewi Pangrenyep yang pura-pura prihatin justru menambahkan racun dalam amarah raja. Paduka, mungkin ini kutukan karena Naganingrum menyimpan dosa. Kerajaan tak pantas memiliki permaisuri semacam itu. Prabu Barma yang terbakar amarah akhirnya menjatuhkan hukuman. Dewi Naganingrum harus dikurung, jauh dari istana. Sementara itu, bayi asli yang seharusnya menjadi penerus tahta telah dihanyutkan dalam peti kayu ke Sungai Citandui. Gelombang sungai membawa peti itu jauh, seolah alam sendiri menjaga bayi yang tak berdosa itu dari kebinasaan. Dan begitulah,
lahirlah seorang bayi ajaib yang kelak dikenal sebagai Ciung Wanara, anak buangan yang akan menorehkan sejarah besar bagi Tanah Galuh. Peti kayu yang berisi bayi kecil itu terus dihanyutkan arus deras Sungai Citandui. Siang berganti malam, bulan memantulkan cahaya ke permukaan air, seolah langit turut menjaga perjalanan sang bayi. Tak ada yang tahu nasibnya, kecuali Yang Maha Kuasa. Di tepi sungai, jauh dari keramaian istana, hiduplah sepasang kakek nenek yang miskin namun berhati mulia. Mereka sehari-hari mencari ikan di sungai, hidup sederhana di gubuk bambu yang nyaris roboh. Pada suatu pagi, ketika sang kakek sedang menarik jala, ia melihat sesuatu yang aneh tersangkut di tepi sungai. Sebuah peti kayu terapung. Penasaran, ia mendekat, lalu memanggil istrinya. "Apa gerangan isinya, Nini?" "Jangan-jangan harta karun," ucap si kakek dengan napas terengah. Dengan hati-hati, mereka membuka peti itu, dan betapa terkejutnya mereka. Di dalamnya terbaring seorang bayi laki-laki yang tampan, bersih, dan memancarkan aura terang. Bayi itu tersenyum, seolah tak merasa takut, meski terombang-ambing di sungai semalaman. Air mata sang nenek jatuh. "Kakek, ini bukan bayi sembarangan. Ini pasti titipan dari langit." Tanpa ragu, mereka mengangkat bayi itu dan membawanya pulang. Sejak saat itu, mereka merawat bayi tersebut seperti darah daging sendiri. Mereka memberinya nama Ciung Wanara. Nama itu terinspirasi dari burung ciung yang lincah dan perkasa, serta wanara yang berarti kera, lambang kelincahan dan kekuatan. Hari-hari mereka yang dulu sepi, kini penuh keceriaan. Ciung Wanara tumbuh dengan cepat, sehat, dan tampan. Meski hanya dibesarkan oleh orang miskin, dalam dirinya sudah tampak tanda-tanda kebesaran, kecerdikan, keberanian, dan kekuatan yang tak biasa. Masyarakat di sekitar sungai mulai heran melihat anak nelayan itu. Siapakah sebenarnya bocah ini? Mengapa ia berbeda dari anak-anak lain? Bisik mereka diam-diam, tanpa ada yang tahu. Di balik kesederhanaannya, Ciung Wanara menyimpan takdir besar yang kelak akan mengguncang kerajaan Galuh. Seiring berjalannya waktu, Ciung Wanara tumbuh menjadi pemuda yang gagah, berwajah tampan, dan berbadan kuat. Didikan penuh kasih dari kakek nenek angkatnya membuat ia rendah hati. Namun keberanian dan kecerdasannya menjadikannya berbeda dari pemuda sebaya. Sejak kecil, Ciung Wanara menunjukkan tanda-tanda kesaktian alamiah. Saat bermain, ia bisa menangkap ikan dengan tangan kosong lebih cepat daripada nelayan berpengalaman. Ia mampu melompat jauh melewati batang pohon besar, seolah tubuhnya ringan seperti burung. Ketika remaja, ia bahkan mampu menumbangkan pohon besar hanya dengan sekali dorongan. Orang-orang desa semakin heran. Anak nelayan itu bukan manusia sembarangan, bisik mereka. Bukan hanya kekuatan, Ciung Wanara juga dikenal cerdik. Ia sering membantu menyelesaikan perselisihan kecil di kampung, dan kata-katanya selalu menenangkan hati. Masyarakat mulai menghormatinya, seolah ia memang ditakdirkan untuk menjadi pemimpin. Namun, jauh di dalam dirinya, Ciung Wanara sering merasa gelisah. Ia sering bermimpi aneh tentang istana megah, seorang wanita cantik yang menangis pilu, dan seorang raja yang murka. Dalam mimpinya, ia juga melihat Sungai Citandui, tempat ia merasa pernah berada. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung tinggi, Ciung Wanara duduk termenung di tepi sungai. Ia bertanya kepada kakeknya, "Kakek, siapakah sebenarnya aku? Mengapa sejak kecil aku merasa berbeda dari anak-anak lain?" Kakeknya terdiam lama. Akhirnya, dengan berat hati, ia menceritakan kebenaran bahwa Ciung Wanara bukan anak kandung mereka, melainkan bayi yang ditemukan hanyut di sungai dalam peti kayu. Mendengar itu, Ciung Wanara terdiam. Hatinya bergetar, seolah semua mimpi anehnya menemukan jawaban. Ia sadar bahwa dirinya pasti punya asal-usul yang besar, dan ada rahasia yang disembunyikan darinya. Sejak saat itu, Ciung Wanara bertekad mencari tahu siapa dirinya sebenarnya. Ia mulai berlatih lebih keras, menajamkan kesaktian dan keberanian,
karena dalam hatinya muncul keyakinan. Takdir besar sedang menantinya di balik dinding istana Galuh. Setelah mengetahui rahasia kelahirannya, hati Ciung Wanara semakin gelisah. Ia tak bisa lagi hidup hanya sebagai anak nelayan. Ada panggilan kuat dalam dirinya untuk mencari asal-usul yang sesungguhnya. Dengan restu kakek nenek angkatnya, Ciung Wanara berangkat menuju pusat kerajaan Galuh. Perjalanan panjang ditempuh, melewati hutan lebat, gunung terjal, hingga desa-desa yang ramai. Di setiap tempat ia singgahi, orang-orang terkesan pada sikap bijaknya. Bahkan tak jarang, pemuda-pemuda desa menantangnya adu ketangkasan dan semua kalah oleh kehebatan Ciung Wanara. Akhirnya, tibalah ia di depan keraton Galuh. Istana berdiri megah dengan dinding tinggi, penuh prajurit bersenjata. Ciung Wanara datang bukan sebagai pengemis, melainkan sebagai seorang satria muda yang percaya diri. Di alun-alun kerajaan, kebetulan sedang diadakan adu ketangkasan yang disaksikan langsung oleh Prabu Barma Wijaya Kusuma. Banyak pendekar mencoba menunjukkan kehebatannya demi mendapatkan hadiah dari raja, namun tak ada yang benar-benar memukau. Saat itulah Ciung Wanara maju. Dengan tubuh tegap, ia menantang semua lawan dalam gelanggang. Satu demi satu pendekar kerajaan tumbang di tangannya. Ia melompat lincah, tangannya sekuat baja, dan sorot matanya tajam penuh keberanian. Prabu Barma terperanjat. Dari singgasananya, ia memperhatikan pemuda itu dengan seksama. Siapakah anak muda ini? Wajahnya seperti pernah kulihat. Kegagahan Ciung Wanara segera jadi perbincangan. Rakyat yang menonton bersorak-sorai mendukung pemuda misterius itu. Bahkan beberapa pejabat istana mulai curiga. Mungkinkah dia memiliki hubungan dengan darah kerajaan? Setelah pertandingan usai, Ciung Wanara berdiri di tengah alun-alun. Suaranya lantang. Wahai Prabu Galuh, hamba datang bukan hanya untuk bertanding. Hamba datang menuntut kebenaran atas diri hamba dan atas fitnah yang dulu menimpa ibu kandung hamba. Kata-kata itu membuat istana gempar. Prabu Barma terdiam. Wajahnya pucat. Dewi Pangrenyep yang mendengar pengakuan itu langsung gelisah. Rakyat bersorak. Mereka haus akan kebenaran. Dan saat itulah, rahasia yang disembunyikan selama bertahun-tahun mulai terungkap. Pengakuan Ciung Wanara di alun-alun membuat seluruh istana geger. Rakyat berbisik-bisik, prajurit gelisah, dan wajah Prabu Barma semakin muram. Anak muda, apa maksudmu bicara seperti itu di hadapan raja? Suara sang Prabu bergetar, campuran antara marah dan ragu. Ciung Wanara menatap lurus. Berani. Hamba adalah putra kandung Dewi Naganingrum. Dulu hamba dibuang ke sungai Citandui karena tipu daya Dewi Pangrenyep dan Patih Arya Kebonan. Inilah saatnya kebenaran ditegakkan. Rakyat bersorak mendengar itu. Banyak yang sejak lama simpati pada Naganingrum, yang dikurung dengan tuduhan melahirkan binatang. Kini, kebenaran mulai terkuak. Namun, Dewi Pangrenyep tidak tinggal diam. Dengan wajah penuh kepura-puraan, ia mendekati Prabu Barma. Paduka, jangan terperdaya oleh ucapan anak tak jelas asal-usulnya. Ia hanya ingin merebut tahta dengan fitnah. Patih Arya Kebonan segera memerintahkan prajurit untuk menangkap Ciung Wanara. Tetapi, dengan kesaktiannya, Ciung Wanara mampu mengalahkan mereka dengan mudah. Satu persatu prajurit kerajaan tumbang, hingga rakyat yang menonton bersorak semakin keras. Gelombang dukungan rakyat berpihak pada Ciung Wanara. Mereka berteriak, "Benar, dialah pewaris tahta. Hidup Ciung Wanara." Pertempuran besar pun tak terelakkan. Prajurit kerajaan yang masih setia pada Dewi Pangrenyep melawan pasukan rakyat yang dipimpin Ciung Wanara. Alun-alun Galuh berubah menjadi medan perang. Pedong beradu, tombak terhunus, teriakan menggema di udara. Ciung Wanara memimpin dengan gagah berani. Dengan sekali tebasan, ia melucuti senjata lawan. Dengan sekali hentakan kaki, tanah bergetar membuat musuh gentar. Semakin lama, pasukan kerajaan melemah, sementara semangat rakyat semakin membara. Akhirnya, Dewi Pangrenyep dan Patih Arya Kebonan
berhasil ditangkap. Mereka dipermalukan di hadapan rakyat. Prabu Barma yang menyaksikan semuanya hanya bisa tertunduk. Dalam hatinya, ia sadar bahwa selama ini ia telah tertipu oleh kebohongan dan fitnah. Dengan suara lirih, Prabu Barma berkata, "Anakku, maafkan ayahmu. Aku telah buta oleh amarah dan tipu daya." Tangis rakyat pecah. Kebenaran akhirnya tegak. Pertempuran besar telah usai. Rakyat bersorak gembira ketika Dewi Pangrenyep dan Patih Arya Kebonan menerima hukuman atas tipu daya mereka. Istana yang selama ini diliputi intrik akhirnya kembali terang. Dewi Naganingrum yang sekian lama dipenjara dengan tuduhan palsu akhirnya dibebaskan. Ia dipertemukan kembali dengan putranya, Ciung Wanara. Tangis haru mengalir deras ketika ibu dan anak itu berpelukan di hadapan rakyat. Semua orang terdiam menyaksikan momen penuh keadilan itu. Prabu Barma dengan hati berat menyerahkan tahta. "Anakku, kini saatnya engkau memimpin Galuh. Engkau yang lahir dari penderitaan, tetapi tumbuh dengan kebijaksanaan. Galuh membutuhkan raja sepertimu." Dengan dukungan rakyat, Ciung Wanara akhirnya dinobatkan sebagai raja baru Kerajaan Galuh. Rakyat bersorak, "Hidup Ciung Wanara! Hidup Raja Galuh yang baru!" Di bawah kepemimpinannya, Galuh memasuki masa kejayaan. Rakyat hidup makmur, hukum ditegakkan, dan keadilan menjadi dasar pemerintahan. Ciung Wanara tidak pernah melupakan asal-usulnya yang pahit. Ia justru menjadikannya pelajaran untuk memimpin dengan hati yang bijak. Konon, pertempuran besar antara pasukan Ciung Wanara dan musuhnya dahulu meninggalkan bekas pada Sungai Citandui. Sungai itu dipercaya masyarakat sebagai saksi bisu lahirnya seorang pemimpin besar. Hingga kini, alirannya masih dianggap keramat oleh sebagian orang di Tanah Sunda. Legenda Ciung Wanara terus hidup dari generasi ke generasi, bukan hanya sebagai cerita tentang perebutan tahta, tetapi juga sebagai pesan bahwa kebenaran pada akhirnya akan mengalahkan tipu daya, dan keadilan pasti menemukan jalannya.